dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bagian utama sel, organel sel, serta pengertian dan fungsinya. Ada 3 bagian utama dari sel hewan, yaitu membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Organel-organelnya terdiri dari membran inti, aparatus Golgi, sentriol, lisosom, mikrotubulus, mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, dan nukleolus. Pengertian dan fungsinya. Membran sel adalah pembungkus plasma bersifat semi-permeable, berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Sitoplasma adalah campuran air dan larutan senyawa organik, berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel, mengontrol proses replikasi atau perkembangan sel tubuh. Nukleus adalah struktur yang paling mencolok baik di dalam sel hewan dan tumbuhan, berfungsi untuk menyimpan informasi genetik dalam bentuk deoksiribonukleik acid atau DNA, mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel. Membran inti. Membran inti adalah pelapis inti sel serta memiliki banyak pori-pori, berfungsi membantu transportasi zat. Aparatus Golgi adalah struktur vesikuler datar yang tertutup satu batas yang lain, berfungsi untuk melepas sekresi pada permukaan sel. Sentriol adalah organel silinder yang terdiri dari mikrotubulus, yaitu molekul berbentuk tabung atau uraian protein, berfungsi untuk penggerak sel dengan memfasilitaskan pemisahan kromosom. Lisosom adalah bagian dari sel hewan yang terbentuk kantong selaput dan menjadi bagian dari badan Golgi yang mengandung berbagai enzim, berfungsi mencerna senyawa. Mikrotubulus adalah organel sel yang sitoplasma silinder panjang dan berongga, berfungsi untuk melindungi sel. Mitokondria adalah organel penting penyusun tubuh, berfungsi untuk membantu menghasilkan energi yang dibutuhkan reaksi biokimia sel. Retikulum endoplasma adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik, berfungsi untuk mendukung sintesis protein dan menyalurkan genetik seluruh inti. Ribosom adalah bagian sel yang mengandung RNA. Ribosom nucleic acid, berfungsi membantu sintesis protein. Nukleolus adalah sebagai tempat memproduksi ribosom yang berfungsi memproduksi protein dalam sel. Kesekian terima kasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia. Sel yang mengandung metabolisme sel seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Nukleus. Yang mana sitoplasmanya? Terkecil yang mengalihkan mengendalikan aktivitas sel hewan. Proses ini dimulai dari metabolisme sampai pembelahan sel. DNA ada yang membentuk kromosom. Fungsi membran inti. Membran inti terdiri atas 2 lapis yang berfungsi sebagai pembungkus sebagai nukleus. Ribosom pada sel hewan menggunakan DNA untuk membentuk rantai poliperoida atau protein ribosom terikat pada retikulum endoplasma. Laser atau membran inti yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. Lisosom merupakan organel sel berbentuk vakum yang diselimuti oleh membran.
Ya, pada sel hewan yang pertama tentu saja penghasil energi. Fungsi mitokondria yang satu ini bisa dikatakan sebagai fungsi utama, di mana setiap asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh akan dipecah menjadi fungsi yang lebih sederhana, seperti karbohidrat, lemak, dan molekul lainnya. Endoplasma. Fungsi retikulum endoplasma juga termasuk pada pengolahan dan pengangkutan berbagai jenis senyawa kimia. Hal ini juga dalam penggunaan dalam dan luar sel. RE adalah organel multifungsi yang mensintetis membran lipid, protein, serta melakukan intraseluler. Sekian dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari kami. Bagian inti sel hewan. Sel membran ini adalah contoh dari sel membran. Sel membran berfungsi untuk mengontrol ruang keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Nukleus ini adalah contoh nukleus. Nukleus berfungsi seperti otak. Sitoplasma ini adalah contoh sitoplasma. Sitoplasma adalah campuran air dan larutan senyawa organik dan organik berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel. Bagian organel sel hewan. Retikulum. Ini adalah contoh retikulum. Retikulum endoplasma adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik, berfungsi untuk mendukung sintesis protein dan penyalur bahan genetik selang inti. Nukleolus. Nukleolus berfungsi sebagai tempat memproduksi ribosom yang tugasnya memproduksi protein dalam sel. Lisosom. Lisosom adalah bagian dari sel hewan yang berbentuk kantung selaput dan menjadi bagian dari badan Golgi yang mengandung berbagai enzim berfungsi untuk mencerna senyawa. Mitokondria. Mitokondria adalah organel penting penyusun tubuh, berfungsi untuk membentuk menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk reaksi biokimia sel. Membran inti. Membran inti adalah pelapis inti sel serta memiliki banyak pori-pori yang berfungsi membantu transportasi zat. Ribosom. Ribosom adalah bagian sel yang mengandung RNA yang berfungsi membantu sintesis protein. Aparatus Golgi. Aparatus Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, berfungsi untuk melepaskan sekresi pada permukaan sel. Sekian dari presentasi kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami. Ini adalah contoh sel hewan. Bagian sel-sel hewan adalah yang pertama ada membran sel. Ini ada membran sel. Membran sel adalah untuk membatasi nukleus dengan seluruh ruangan di dalam sitoplasma. Fungsinya untuk melindungi sel. Membran sel memiliki fungsi untuk melindungi sel dan mengatur pertumbuhan sel. Juga berfungsi untuk menyelubungi sel. Di sini ada lisosom yang berfungsi untuk menetralkan racun, menurunkan oksigen dalam sel, dan juga menghasilkan enzim oksidatif. Sitoplasma ada di sini, contoh dari sitoplasma. Tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme. Dan juga berfungsi sebagai medium tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Sentriol ada di sini, contoh
dari sentriol. Sentriol berfungsi untuk proses pembelahan sel dalam bentuk benang spindle dan berperan membentuk silia dan flagella. Di sini ada mitokondria, contoh dari mitokondria. Mitokondria berfungsi menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh, juga mengatur aktivitas metabolisme sel. Lisosom ada di sini, contoh dari lisosom. Berfungsi untuk mencerna senyawa seperti karbohidrat dan juga protein. Contoh dari ribosom ada di sini, yaitu untuk menghasilkan protein dan melangsungkan sintesis protein, salah satu organel yang berperan penting bagi makhluk hidup. Di sini ada membran inti. Fungsi dari membran inti ialah sebagai pelindung serta pemisah dari organel lainnya. Membran inti memiliki pori-pori yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya molekul. Nukleus ada di sini. Nukleus berfungsi menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA, mengontrol pertumbuhan dan membelah sel. Juga berfungsi mengatur metabolisme sel dengan mensintesis berbagai enzim. Di sini ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi untuk mendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetik selang inti sel dengan sitoplasma. Peralatan translasi zat di dalam sel itu sendiri juga berfungsi melakukan sintesis protein yang dibutuhkan oleh sel. Badan Golgi ada contohnya di sini. Badan Golgi berfungsi membawa material ke berbagai tujuan sel atau memperbaiki sel. Yang terakhir ada aparatus Golgi. Contoh aparatus Golgi ada di sini. Aparatus Golgi berfungsi melepaskan sekresi pada permukaan sel, membentuk mirosom serta amfosom. Aparatus Golgi juga membantu proses pembentukan dinding sel yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Demikian presentasi dari kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam permalu, hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nailul Fauzia dan saya Puspa Maharani. Di sini saya dan juga Puspa Maharani sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Apa sih itu sel hewan? Di sini sudah saya buat miniaturnya, yaitu sel hewan. Sel hewan adalah unit fungsional dasar yang membangun tubuh hewan. Fungsi dari sel hewan adalah sebagai unit fungsional dasar yang membantu perkembangan tubuh pada hewan. Organ pokok dari sel hewan pertama ada sel membran. Di sini sudah ada sel membran yang bergaris biru. Apa sih itu sel membran? Sel membran adalah unit untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Yang kedua, nukleus. Ini juga pokok dari sel hewan. Nukleus adalah tempat terjadinya replikasi untuk menjaga integritas gen-gen, mengontrol aktivitas gen dengan mengelola ekskresi gen, mengendalikan proses metabolisme dalam sel, dan menyimpan informasi genetik. Ketiga yaitu ada sitoplasma. Di sini gambar dari sitoplasma. Apa sih itu sitoplasma? Sitoplasma adalah sesuatu tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim-enzim. Organel dari sel hewan yaitu Golgi kompleks. Di sini sudah ada contoh dari Golgi kompleks. Apa sih itu Golgi kompleks? Golgi kompleks adalah unit untuk membentuk kantung atau vesikula
Waalaikumsalam